hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Rencana Tuhan yang Terbaik. Saudara, saya percaya kita semua ada di dunia ini dengan rencana Allah. Dan Tuhan mau supaya kita menggenapi semua rencana yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua pernah membuat rencana. Amin. Siapa yang pernah membuat rencana? Saya percaya kita semua pasti pernah membuat sebuah rencana. Khususnya membuat rencana untuk masa depan kita, saudara. Kita tentunya mau memiliki masa depan yang baik, masa depan yang indah. Amin, saudara. Saudara, pernah enggak Anda sudah membuat sebuah rencana, ya? Dan rencana itu kelihatannya perfect, kelihatannya sangat sempurna, ya. Tetapi tiba-tiba karena ada satu dan lain hal, tiba-tiba semua rencana Anda berubah total, saudara. Semua yang Anda rencanakan tidak seperti yang Anda inginkan terjadi di dalam hidupmu. Karena memang di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal atau ada faktor-faktor yang di luar kendali dari manusia. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang memuja perencanaan. Segala sesuatu direncanakan, saudara. Misalnya saya kasih contoh. Sebuah perusahaan pasti mempunyai rencana untuk anggaran, budget yang akan mereka keluarkan untuk sebuah proyek misalnya. Tetapi rencana yang mereka buat itu bisa meleset, saudara. Misalnya kalau mereka membuat sebuah proyek, mereka menganggarkan rencananya hanya 100 juta rupiah, tiba-tiba anggaran itu bisa membengkak menjadi 150 juta. Ya, karena ada faktor-faktor yang di luar kendali mereka. Misalnya tiba-tiba harga barang-barang naik, saudara. Ya, itu bisa membuat anggaran yang dibuat membengkak, saudara. Demikian juga di dalam pemerintahan, saudara. Saya ingat, ya, waktu saya masih di Indonesia, biasanya ada yang namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Benar nggak? Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada, ya. Tapi biasanya pemerintah yang berkuasa, yang terpilih, akan merencanakan apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Karena mereka hanya diizinkan untuk memerintah selama 5 tahun. Kemudian ada pemilihan yang baru. Benar? Seperti itu. Dan itu rencana-rencana yang akan mereka capai selama 5 tahun ke depan. Tetapi apa yang direncanakan itu bisa dicapai, bisa juga tidak, saudara. Karena memang ada faktor-faktor yang di luar kendali manusia. Demikian juga dengan kehidupan kita secara pribadi. Saya percaya kita merencanakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Kita ingin mempunyai masa depan yang baik. Dan tentunya kita merencanakan semua itu dengan baik. Benar? Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan perencanaan. Perencanaan itu baik. Bahkan Alkitab mendukung hikmat dalam mempersiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu harus kita persiapkan terlebih dahulu, saudara. Ya, amin. Saya pun berkhotbah pada hari ini, saya mempersiapkan. Amin.
Haleluya. Demikian juga Allah. Pada waktu dia menciptakan dunia ini dan alam semesta ini, Allah merencanakan segala sesuatu. Tuhan tahu hari pertama dia harus buat apa, hari kedua dia harus buat apa, hari ketiga dia harus buat apa, dan seterusnya sampai hari yang ketujuh, saudara. Ya, di mana hari yang ketujuh kita tahu Tuhan berhenti bekerja, dia beristirahat, saudara. Ya, sebenarnya Tuhan nggak perlu beristirahat karena dia Tuhan, dia nggak pernah capek, saudara. Ya, tapi itu adalah hari perhentian. Amin. Nah, melalui surat Rasul Yakobus ini, kita diingatkan antara merencanakan dengan bijak dan merencanakan dengan kesombongan, saudara. Ya, merencanakan dengan kesombongan adalah ketika kita merencanakan dengan tidak mengikut sertakan atau melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau ketika kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan yang kita buat. Saudara-saudara, dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, kita akan merenungkan beberapa hal yang penting tentang perencanaan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita bukan pemegang kendali atas hidup kita. Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara-saudara, kalau Anda memperhatikan ayat firman Tuhan ini dijelaskan dengan sangat detail, dengan sangat terperinci tentang rencana yang kelihatannya sangat sempurna, sangat perfect, saudara. Ya, orang-orang ini merencanakan. Yang pertama, mereka tahu kapan waktunya. Mereka akan melakukan rencananya. Perhatikan kalimat hari ini atau besok. Jadi mereka sudah tetapkan kapan waktunya. Mereka akan memulai rencananya, saudara. Dan yang kedua, kemana mereka akan pergi? Lokasinya di mana, saudara? Firman Allah berkata, kami akan berangkat ke kota Anu. Jadi mereka sudah tetapkan di mana mereka akan mengadakan rencana mereka itu. Di kota A atau di kota B atau di kota C. Semua sudah direncanakan. Dan berapa lama rencana itu akan dilakukan? Perhatikan kalimat. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Jadi rencana itu akan dilakukan dengan waktu selama setahun, saudara. Ya. Dan apa yang dilakukan? Itu pun dijelaskan ya di dalam ayat firman Tuhan ini. Berdagang atau melakukan perdagangan, mereka akan melakukan bisnis, saudara. Dan tujuannya pun dijelaskan di sini. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Saya percaya kalau kita bisnis, pasti kita mau mendapatkan untung. Amin. Ya nggak ada orang yang bisnis maunya rugi, saudara. Kita semua mau untung kalau bisnis. Benar? Ya, tetapi kalau kita melakukan bisnis, ada kemungkinan rugi, ada juga kemungkinan kita mendapatkan keuntungan, saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini menjelaskan secara detail apa yang direncanakan dan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk melakukan semua itu, saudara. Saudara-saudara, secara ilmu bisnis atau bisnis plan, ini adalah sebuah perencanaan bisnis yang luar biasa, saudara. Karena semuanya sudah dipikirkan dengan matang, dengan sempurna. Ya. Lalu apa masalahnya dengan hal ini? Mengapa Rasul Yakobus masih menegur mereka? Saudara, masalahnya bukan kepada aktivitas bisnisnya atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Apakah orang Kristen udah nggak bisa dapat untung? Ya pasti bisa lah, saudara. Saya tadi katakan kalau kita mau berbisnis, pasti kita mau untung. Benar nggak? Pastilah. Nggak ada orang yang bisnis maunya rugi, saudara. Ya banyak orang Kristen yang berhasil dan diberkati Tuhan dengan bisnis mereka, saudara. Jadi apa masalahnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang ini? Masalahnya adalah pernyataan mereka yang penuh kepastian dan penuh dengan kesombongan, saudara. Tanpa melibatkan Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan yang mereka buat, saudara. Mereka berbicara seolah-olah waktu, kota di mana mereka akan melakukan
rencana mereka, bisnis mereka, dan keuntungan yang akan mereka dapat, itu mutlak ada di bawah kontrol dan kendali mereka. Mereka berbicara seolah-olah segala sesuatu bisa dikendalikan, bisa dikontrol oleh mereka dengan pemikiran dan kekuatan mereka sendiri. Makanya kalau Anda lihat di sini, Rasul Yakobus langsung menegur mereka, saudara. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, perhatikan kalimat, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Benar? Di sini, saudara-saudara, Yakobus ingin mengingatkan kita tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Ya, kamu tidak tahu. Ya, manusia itu tidak maha tahu, saudara. Hanya Tuhan yang maha tahu. Amin. Ya, hanya Tuhan yang maha tahu. Yang maha tahu, kita ini bukan manusia yang maha tahu, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, kehidupan ini unpredictable. Life is unpredictable. Nggak bisa diprediksi. Kita nggak bisa duga apa yang akan terjadi di hari esok kita. Kita nggak bisa menentukan apa yang akan terjadi di hari esok kita, saudara. Ya, sekarang Anda mungkin bisa bekerja, yang menikmati pekerjaanmu. Tetapi bisa saja besok atau minggu depan Anda di layoff. Anda diberhentikan dari pekerjaanmu, saudara. Hari ini Anda mungkin bisa bersuka cita. Tetapi besok Anda mungkin bisa berduka cita karena sesuatu hal yang terjadi di dalam hidupmu. Anda bisa tertawa hari ini. Tetapi besok Anda bisa menangis, saudara. Karena ada sesuatu yang menimpa hidupmu. Benar? Karena life is unpredictable. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Dan dalam firman Tuhan ini Rasul Yakobus, ya, dia menggunakan sebuah metafora. Dia berkata, kehidupan manusia sama seperti uap. Ya, uap ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dipakai kata atmos. Atmos ini itu adalah uap. Uap yang seperti kalau di musim dingin, ya, kalau Anda tinggal di negara yang mempunyai musim winter, mungkin di Indonesia nggak ada, ya. Tetapi kalau seperti di Amerika sini, ya, kalau musim dingin dan cuaca sangat dingin, ketika Anda bernapas itu akan keluar seperti uap. Bisa dilihat seperti uap, ya. Dan juga seperti Anda lagi mau minum kopi, ya, minum kopi yang sangat panas itu akan keluar uap, mengebul, ya, uap itu bisa dilihat. Nah, uap ini bisa dilihat tapi hanya sebentar, kemudian lenyap. Nah, itulah kehidupan manusia. Amin, saudara. Kehidupan manusia itu hanya seperti uap. Ya, jadi kita nggak boleh sombong, saudara. Selanjutnya yang kedua, kalimat sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ini berbicara tentang keterbatasan waktu. Saudara, hidup manusia ini sangat singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Karena manusia terbatas, saudara. Sekarang kita masih hidup, masih bernapas. Ya, besok mungkin kita udah nggak ada lagi. Kita sudah meninggalkan dunia ini. Jangankan besok, 1 menit ke depan pun kita nggak tahu, saudara. Benar? Ya, kakak saya, ya, dia rasa pusing. Dan dia buka jendela, dia meludah, tiba-tiba dia udah jatuh, udah meninggal, saudara. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, di masa depan kita, saudara. Karena manusia itu terbatas. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang sering merasa bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol kita, saudara. Kita merasa masa depan itu ada dalam genggaman tangan kita, ya. Mungkin karena kita punya banyak uang, harta, atau karena kita punya koneksi yang hebat, kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Saudara-saudara,
Di sini Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan hari esok kita. Hari esok kita nggak bisa kita kontrol, saudara. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan masa depan kita kalau kita belum berada di masa depan kita? Nggak bisa, saudara. Ya, kita masih di hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. Ya, kita belum berada di tanggal 3 Agustus. Ya, masih 1 hari di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di hari esok kita. Ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, saudara. Ya, even 1 menit di depan kita nggak bisa kendalikan. Ya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Ya, makanya kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, pada waktu kita merencanakan sesuatu, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Coba kita lihat ayatnya yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, apakah firman Tuhan ini berarti kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita? Apakah kita harus berhenti berencana dan pasrah saja apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Saudara, tentunya tidak seperti itu. Ya, dalam kitab Yakobus ini memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar kepada kita. Perhatikan kalimat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, saudara, kalimat jika Tuhan menghendaki adalah sebuah sikap atau pernyataan iman yang sangat mendalam. Ya, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. Ya, artinya kita sadar kalau kita masih bisa bernapas, kalau kita masih bisa hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Bukan karena kita bangun pagi karena kita set alarm, misalnya kita mau bangun jam 5 pagi, alarmnya bunyi jam 5 pagi, lalu kita bangun. Ya, oh artinya kita masih hidup. Ya, karena kita bangun, alarmnya bunyi. Bukan karena itu, saudara. Ya, kita bisa bangun di pagi hari, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan baik buat hidup kita. Dia bisa masih mempercayakan kehidupan di dalam hidupmu. Artinya, dia masih mempunyai rencana buat hidupmu. Amin. Rencana Allah harus digenapi di dalam hidupmu. Ya, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kalau kita masih hidup itu semua karena Tuhan. Dan yang kedua, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, atau melakukan ini dan melakukan itu, saudara. Artinya kita sadar bahwa rencana kita baru berhasil kalau Tuhan mengizinkannya atau Tuhan menghendakinya. Kita menyadari bahwa keberhasilan semua rencana kita bukan bergantung kepada kita, tetapi bergantung kepada Tuhan. Amin. Jadi kita nggak usah sombong. Ya, kalau kita bisa berhasil itu karena Tuhan. Ya, karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, biarlah orang-orang percaya selalu berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendaknya kita. Nah, memang kita maunya berjalan dengan keinginan kita. Benar nggak? Ya, kita harus belajar untuk menyerahkan, berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Hidup dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, hati-hati dengan dosa, kecongkakan, dan kelalaian. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.
Saudara, Rasul Yakobus menutup bagian ini dengan peringatan yang sebenarnya sangat keras, ya. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu hanya ketika kita tidak menipu, tidak berbohong, tidak mencuri, atau tidak membunuh. Tetapi kalau Anda lihat dalam ayat 17 ini, Yakobus mendefinisikan sebuah jenis dosa yang lain, yaitu dosa melalaikan yang seharusnya kita lakukan, saudara. Ya, saudara, pada waktu Anda lalai dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu, itu pun dosa, saudara. Amin. Ya, bukan hanya dosa-dosa yang Anda kelihatannya orang ini pembohong nih, dia ini pencina. Bukan hanya itu saja, saudara. Tetapi ketika Anda lalai melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu, Anda sudah jatuh di dalam dosa. Ya, karena kita ini adalah milik Tuhan. Dan tentunya sebagai kepunyaan Tuhan, kita harus membiarkan langkah-langkah kehidupan kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi pada waktu kita melakukan sesuatu tanpa tanya Tuhan dulu, tanpa berdoa terlebih dahulu, maka itu adalah sebenarnya adalah kesombongan atau kecongkakan. Ya, kita sudah memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, padahal Dia adalah pemilik hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita menjadikan Dia sebagai Raja, penguasa atas hidup kita. Ya, kita ini hamba. Hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, saudara. Amin. Ya, jadi kita perlu tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang akan kita ambil di dalam hidup kita, saudara. Jadi Yakobus dengan tegas mengatakan hal itu adalah dosa. Ya, pada waktu kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita, kita tidak melibatkan Tuhan, mengikutkan sertakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita lakukan, itu dosa di mata Tuhan. Ini adalah sesuatu kelalaian. Ya, bukan kelalaian yang kecil, saudara. Ini adalah suatu kelalaian. Ya, ini adalah dosa di mata Tuhan. Karena kita sudah berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Di mana kita menggeser posisi Tuhan yang seharusnya menjadi raja, penguasa atas hidup kita. Kita ambil alih, ya, posisi Tuhan itu dengan kekuatan kita, dengan pemikiran kita sendiri, saudara. Ya, saudara, ini adalah dosa di mata Tuhan. Ya, mungkin nggak kelihatan, ya, tetapi Anda sedang mengambil alih apa yang seharusnya Tuhan lakukan di dalam hidupmu, bukan engkau. Karena engkau bukan milikmu lagi, tetapi engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah propertinya Tuhan. Amin. Ya, kita adalah propertinya Tuhan, saudara. Ya, jadi kayak namanya propertinya Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak diri kita sendiri. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini sangat jelas mengajarkan kita supaya kita jangan pernah melangkah ke masa depan kita tanpa melibatkan Tuhan atau tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari saudara, jangan datang kepada Tuhan hanya untuk meminta stempel pengesahan. Jadi kita udah buat semua rencana-rencana kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan ini loh rencana saya. Dan kita minta Tuhan untuk meng-ACC, ya, untuk menyetujui. Bukan seperti itu, saudara. Yang kita lakukan, harusnya kita datang kepada Tuhan dengan lembaran yang masih kosong. Dan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dengan waktu-waktu yang Engkau percayakan dalam hidupku? Apa yang harus saya lakukan dengan harta kekayaan yang Engkau percayakan dalam hidupku? Apa yang saya harus lakukan dengan semua talenta gift yang Engkau berikan di dalam hidupku? Amin, saudara. Itu yang harus kita datang kepada Tuhan dengan hal itu. Dan kita harus memiliki hati yang fleksibel, saudara. Ya, hati yang mau
diarahkan oleh Tuhan. Ya, kalau memang kita salah, kita bersedia untuk dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan udah tahu salah, kita maksa untuk tetap berjalan dengan jalan-jalan kita. Saudara, kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Pada waktu dia berbicara kepada kita, ya mungkin pada waktu dia berbicara itu nggak make sense, nggak masuk di akal, tapi kita harus taat kepada apa yang dia perintahkan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita jalani kehidupan kita bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan khawatir tentang hidup kita, tapi libatkan Tuhan di dalam apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita. Ya, kita tetap percaya karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dia yang pegang masa depan kita. He holds our future. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita rencanakan. Ikut sertakan Dia. Biar bukan rencana kita yang terjadi, tapi rencana Dia yang terjadi di dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Amin.